Halo guys, Paulus Gunandiwan di sini dan hari ini kita masuk hari yang ke-15 dari 40 hari kita berpuasa. Alright, it's like really cool ya kan, sudah 15, kita sebentar lagi kita selesai dalam berpuasa dan kita akan memiliki satu banyak pencerahan dalam bulan puasa ini, oke? Alright, dan hari ini kita akan bahas Amsal pasal 11 ayat yang ke-12. Aku beri judul Hold Your Peace, jaga pegang kedamaian Anda, oke? It's cool man. Alright, aku bacakan di sini. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Amin. Oke, ini ayat ini aku sudah sering baca ya dari dulu. Zaman dulu aku sudah sering baca dan semakin lama ya kan aku memiliki pemahaman yang lebih dalam lagi. Semakin aku mempelajari ayat ini, aku semakin excited dengan ayat ini karena artinya sangat dalam sekali di sini ya kan. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama di sini adalah menghina. Kata kunci di sini adalah menghina, berakal budi, pandai, dan berdiam diri. Ini kata kuncinya. Jadi kita akan bahas kata kunci yang pertama, yaitu menghina. Apa itu menghina? Nah, menurut kamus, ya kan, menurut kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, KBBI, ya kan, menghina ini memiliki arti kata merendahkan, memandang rendah. Menghina, memandang rendah. Dikasih contoh kalimat di sini, ia sering merendahkan kedudukan orang tuanya. Ia merendahkan kedudukan orang tuanya. Ini contoh kalimat menghina. Jadi dalam kata menghina itu dalam arti merendahkan, memandang rendah. Jadi enggak menghormati. Jadi yang seharusnya dilakukan, yang seharusnya dihormati itu tidak dihormati. Yang seharusnya kita menghargai tidak dihargai. Gitu. Jadi dalam arti di sini kita tidak patuh dengan apa yang seharusnya kita patuh. Seperti yang Yesus katakan, kita harus menghargai, menghormati otoritas kita ya kan. Seperti membayar pajak ya kan. Ini adalah satu otoritas pemerintah atas diri kita. Kita harus membayar pajak kepada pemerintah. Yesus memberitakan kepada kita, ini loh, otoritas di bumi ini kita harus menuruti. Karena itu mencerminkan kita menuruti otoritas yang tidak kelihatan. Oke, jadi dalam kali ini menghina, kita tidak boleh menghina sesama kita. Walaupun sesama kita ini memiliki satu kekurangan-kekurangan, karena tidak ada manusia yang sempurna, bukan? Setiap manusia punya kekurangan, tidak ada yang sempurna, dan kita tidak boleh menghina mereka. Kita beritahu kesalahan mereka, kita bantu mereka untuk keluar dari masalah itu, dari kebiasaan-kebiasaan buruk mereka, kita angkat mereka. Kita usahakan untuk beritahu mereka, kasih tahu cara-caranya, kita kasih tahu segala sesuatu, kita berikan segala resource, segala yang kita miliki supaya orang itu bisa keluar dari masalah itu. Ini yang satu hal yang aku ingin kita miliki begitu dari The Living Savior. Oke, aku percaya kita semua seperti itu. Kita tidak ada yang saling menghina, sebab orang yang menghina dikatakan tidak berakal budi ya kan? Alright, menghina ada dua arti. Arti yang kedua adalah memburukkan nama baik orang. Wow, ya kan? Kita menghina itu berarti gosip. Kita menggosip, kita menyebarkan kabar-kabar buruk yang nggak benar, memburukkan nama baik orang, seperti memaki-maki, menistakan. Bahasanya seperti itu. Jadi segala sesuatu yang menghina, merendahkan orang lain, segala sesuatu yang memburukkan nama baik, menghancurkan nama baik, ini kita tidak boleh memiliki sesuatu pemikiran yang seperti ini. Pemikiran seperti ini yang kita lakukan jika kita merendahkan orang lain, kita memburukkan nama baik orang itu, menghancurkan masa depan orang itu, kita telah menghina sesama kita. Oke? Ini adalah menghina. Dan jika kita menghina, katakan jika kita menghina sesama kita, kita tidak berakal budi. Tidak berakal budi dalam bahasa Inggris dikatakan void of wisdom. Void. Void ini memiliki arti bahwa sedikit pun tidak ada kebijaksanaan dalam hati kita, dalam diri kita. Sedikit pun kita tidak akan memiliki, kita ini tidak memiliki kebijaksanaan. Sedikit pun kita tidak memiliki yang namanya bijaksana jika kita menghina sesama kita. Oke, jadi ini sangat penting bagi kita untuk tidak menghina sesama kita. Alright, kita tidak menghina, kita tidak merendahkan, kita tidak memaki, ya kan? Kita tidak memburukkan nama baik orang itu. Dan kemudian dikatakan di sini kata kunci yang ketiga adalah pandai. Tetapi orang yang pandai, orang yang pandai. Pandai ini apa? Dalam bahasa Inggris dikatakan understanding, pandai, pintar, ya kan? Mengerti, orang yang punya pengertian, berpengertian. Dalam bahasa Mandarin ini lebih jelas lagi dikatakan Ming dan Zeren. Jadi di sini dikatakan Ming itu memiliki arti understanding, pandai, kita pintar, Ming yang punya Ming. Kemudian ada Zeren ini memiliki arti wise, dan bijaksana.
Jadi kita bukan hanya pandai, kita bukan hanya mengerti, memiliki pengertian, tapi kita juga bijaksana. Satu kata yang memiliki arti seperti itu, kita pandai dan kita bijaksana dalam satu kesatuan. Kita pandai dan kita bijaksana dalam menghadapi situasi ini adalah jikalau kita berdiam diri. Berdiam diri. Aku dulu cuma memiliki pemikiran, ya udahlah aku diam aja deh daripada aku ngomong gitu kan. Daripada aku ngomong menghina orang lain, aku diam. Tapi hatiku panas. Hatiku nggak suka. Hatiku membenci dia, hatiku merendahkan dia, hatiku terusik dengan pemikiran itu. Nah, aku dulu cuma berpikir seperti itu gitu. Tetapi dalam bahasa Inggris juga dalam bahasa Mandarin ini memiliki arti yang berbeda gitu. Dalam bahasa Inggris dikatakan hold his peace, memegang kedamaian dia. It's like, wow, oke, aku tidak menghina tapi hatiku panas, aku nggak suka sama orang itu dan itu nggak baik di hadapan Tuhan. Sebab bahasa Inggris dikatakan hold his peace, tetap damai. Hati kita ini tetap damai, hati kita tetap tidak tersinggung, hati kita tetap tidak terusik dengan kehadiran orang itu. Jikalau kita memiliki seperti ini, kita adalah orang yang pandai, kita adalah orang yang bijaksana, kita adalah orang yang memiliki pengertian. Wow, gitu kan. Jadi berdiam diri memiliki arti hold his peace. Hari ini aku encourage kita semua, ayo kita hold our peace. Mari kita pegang hati kita, kedamaian hati kita, supaya kita menjadi orang yang bijaksana. Satu langkah lebih maju untuk menjadi orang yang bijaksana, orang yang memiliki pengertian dan orang yang pandai. Kita hold his peace. Jangan biarkan kondisi sekitar kita, teman-teman kita, ya kan, rekan-rekan kerja kita, bos kita, itu mengganggu kedamaian hati kita. Jikalau kita tidak damai, kita memiliki satu perasaan yang, aduh hari ini aku bad mood. Cari itu perkaranya bad mood itu apa, dan jangan biarkan perkara itu terus-menerus mengganggu kita bad mood. Biarkan kita mengerti akan keadaan orang lain, kita mengerti kenapa orang lain bisa berbuat demikian, kenapa orang lain keliru gitu. Jadi kita bisa tetap terus damai seperti itu. Seperti Yesus di atas kayu salib, dia berkata, Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Pada saat Yesus disalibkan, Yesus menjaga kedamaian hatinya. Pada saat Yesus disalibkan, Yesus mempraktekkan kedamaian hatinya dengan mendoakan mereka yang jahat kepada dia. Kenapa begitu? Karena Yesus ini tidak memiliki satu pride, tidak memiliki satu kebanggaan. Aduh, aku ini harus dihargai. Enggak. Yesus ini memiliki satu pemikiran yang mengerti kondisi mereka. Kondisi mereka, kondisi manusia-manusia yang menyalibkan dia adalah orang yang tidak mengerti. Mereka adalah orang yang tersesat. Kita adalah manusia-manusia, domba-domba yang terhilang. Dan Yesus ini mengerti, menyadari, dan benar-benar mengambil bagian dalam ketidakmengertian manusia. Sehingga Yesus ini memiliki satu compassion, dia kasihan dengan orang itu. Jadi, instead of dia sakit hati dengan ciptaan manusia, dengan manusia yang dicintainya itu menghina dia, membunuh dia, tidak menerima dia, tapi dia adalah mengerti kondisi mereka dan dia mengampuni mereka, dia mendoakan mereka supaya Tuhan mengampuni. Jadi ini adalah satu contoh yang hold his peace, ya kan, contoh yang benar dan yang harus kita tiru dari Yesus sendiri. Jadi hold his peace dalam arti yang pertama, dia tidak menghina. Seperti Yesus di atas kayu salib, Yesus tidak menghina, tidak mengutuk orang lain, tetapi kemudian hatinya dia juga damai. Hati yang damai ini berarti tidak terusik, tidak tersinggung, ya kan. Kemudian selain hati, pikiran juga dijaga damai, sehingga pikiran kita tetap dingin, kita bisa memikirkan hal-hal yang lebih penting dengan jernih dan jelas, sehingga kita akan menjadi orang yang pandai, kita akan menjadi orang yang penuh pengertian, dan kita akan menjadi orang yang bijaksana. Alright? Oke, hari ini aku encourage kita, jangan biarkan hati kita terusik dengan kondisi-kondisi lingkungan sekitar kita, biarlah kita terus menjaga kedamaian hati kita. Oke? Alright. Demikian guys, hari yang ke-15, mari kita jaga hati kita, ya kan? Kita jaga hati kita, jangan biarkan hal-hal lain itu membuat kita bad mood, sehingga kita nggak mau berkomunikasi dengan orang lain, terutama dengan rekan-rekan sekerja kita, rekan-rekan satu pelayanan kita, ya kan? Mari kita jaga hati kita. Oke guys, alright, demikian hari yang ke-15, and I'll see you guys tomorrow, and see you guys, God bless you.